Selamat pagi, Jess. Komen ini saya replay ya. Bapak, kalau misalnya kolesterol dan asam urat tinggi, bagusnya minum yang mana? Yang nomor satu, ya, yang nomor satu untuk diawas-awasi benar-benar. Kolesterol itu bukan penyakit. Kolesterol itu bukan masalah. Kolesterol itu adalah makanan otak, makanan sel tubuh kita. Nomor satu. Yang kedua, asam urat itu pasti dan harus ada di dalam tubuh. Karena asam urat tidak muncul dari apa yang kamu makan. Asam urat itu muncul karena adanya purin. Purin itu adalah limbah dari sel. Ingat kata-kata saya ini. Ya, asam urat itu adalah makanan sel. Jadi jangan pernah berfokus untuk ngatur dan memusuhin asam urat. Asam urat, asam lambung, purin, asam kolesterol, terus kemudian kreatinin, itu jangan pernah mengusik karena itu muncul dari dalam tubuhmu. Jadi itu keseimbangan yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Yang kamu harus atur adalah mulutmu, bukan yang muncul dari dalam tubuhmu. Ginjal, pasti akan ada kreatinin. Kreatinin itu adalah limbah dari otot. Ketika kamu olahraga, kamu makan, otot itu makannya gula. Ya, otot itu makannya protein. Otot itu makannya asam amino. Otot itu makannya asam lemak. Otot itu makannya karbo. Gula itu karbo. Tujuannya apa? Supaya kamu punya tenaga. Nah, ototnya supaya kuat, kamu harus olahraga, kamu harus nge-gym, kamu harus latihan beban, menambah massa otot, sehingga ototmu menghabiskan semua yang berhubungan dengan kalori, energi dalam tubuh. Dan limbahnya namanya kreatinin, itu limbah dari otot. Ya, kreatinin pasti munculnya nanti di ginjal. Untuk apa? Disaring di ginjal, kemudian limbah yang lainnya dibuang melalui kencing, dan kemudian darahnya menjadi bersih lagi. Itu muncul dari dalam tubuhmu. Asam urat itu adalah senyawa yang ada di dalam tubuh, muncul ketika purin keluar. Purin itu adalah limbah dari sel. Ya, ingat kata-kata saya ini. Nah, purin akan bekerja untuk membantu, asam urat akan bekerja membantu purin untuk menyelesaikan masalahnya, membawa semua limbah yang kotor-kotor itu masuk ke dalam ginjal, dibuang limbahnya melalui kencing. Ya, makanya kencingmu itu, kamu bilang kencingnya wangi itu, ya coba aja kamu kencing taruh botol, jangan dibuang, sisakan 24 jam, nanti kamu cium sendiri itu bau kencingnya, pusingnya minta ampun. Nggak ada itu kencing wangi itu, orang bodoh aja bilang kencing wangi itu ya. Sehingga ginjalmu mengalirkan air darah kembali lagi keluar. Nah, air yang menjadi kencing dibuang. Makanya kencing bisa berwarna-warni. Gitu. Kalau kamu kebanyakan protein, kencingnya bisa berbusa. Kamu kekurangan air, kencing bisa berbusa. Kamu kebanyakan protein, kencingnya bisa merah, bisa kayak teh begitu. Itu warna-warna seperti itu wajar, tergantung dari makananmu. Nah, yang berbahaya adalah ketika kamu mengasupkan gula lebih banyak daripada protein. Itu yang bermasalah. Ya, kenapa kok begitu? Karena gula tidak bisa dipecah menjadi protein. Gula tidak bisa dipecah menjadi asam amino. Gula tidak bisa dipecah menjadi asam lemak. Dan asam lemak, protein atau asam amino bisa dipecah menjadi kalori atau gula. Jadi itu sebabnya yang diawas-awasi bukan yang diciptakan sama tubuhmu sendiri, tapi yang diawas-awasi adalah mulutmu, tentang apa yang kamu asupkan dan kapan kamu mengasupkannya, serta aktivitasmu seperti apa. Itu yang kamu awas-awasi. Ya, sama seperti kalau kamu pakai mobil. Mobilmu mau digeber 150 km per jam, mobilnya apa? Ketinggian ban dari jalanan berapa senti. Terus kemudian bahan bakarnya pakai apa? Bannya jenis apa? Kan itu yang harus kamu awas-awasi. Sama tubuhmu juga begitu, gitu. Jangan kamu punya mobil bensin diisinya solar, atau kamu punya mobil solar diisinya bensin.
terus kemudian ban tingginya lebih dari 50 cm, tapi kamu keber di tol 150 km per jam, guling. Kamu guling di tol. Ya, karena apa? Karena kecepatan mobilmu tidak akan seimbang dengan tinggi ban sama itu. Makanya enggak. Ya itu pakai akal sehat aja, nalar aja udah bisa dimengerti itu, Jess, ya. Kolesterol itu kamu diem saja, livermu menciptakan kolesterol 400 ml per desiliter di dalam darah itu, kolesterolmu. Apa? Liver. Nah, liver yang menciptakan kolesterol itu 30% itu mensuplai ke otak. Dan bagaimana dengan kebutuhan 65 triliun selmu yang makanannya adalah kolesterol? Ya mau nggak mau kan kamu mengasupkan makanan dari luar, telur, ikan, daging, seafood, yang kamu musuhin terus, yang kamu musuhin dan kamu selalu kambing hitamkan. Padahal kolesterol itu kebutuhan tubuh. Jangan fokus sama kolesterolnya, karena umur panjang itu dasarnya adalah kolesterol tinggi, gula darah rendah. Itu umur panjang. Dasarnya dari situ. Jadi jangan pernah memusuhin kolesterol. Sekali kamu memusuhin kolesterol, pasti livermu jebol. Coba aja kamu di kolesterol, kamu periksa, kemudian kamu dianalisa, kamu di apa itu namanya itu kalau pergi ke sono itu dia diagnosa, lalu kamu dikasih obat yang namanya statin. Ketika kamu dikasih obat sama statin sekali, 2 kali, 3 kali, kolesterolmu tidak akan turun. Turun sebentar balik lagi. Kenapa ya? Karena memang itu makanan tubuhmu. Ketika kamu paksakan itu, maka muncullah semutan di badan, ya. Kemudian dikasih kebas, obat kebas. Nah, livermu kena itu. Livermu jebol. Karena apa ya? Karena memang kolesterol pasti diciptakan oleh liver. Livermu pasti rusak. Pengen punya liver yang sehat, ya biarkan kolesterolmu bermanuver. Karena memang makanan sel tubuhmu adalah kolesterol. Gitu. Ya, Jess, ini penting banget ini. Kenapa orang bisa kena yang namanya batu empedu? Simple. Kamu menolak lemak. Makanya saya selalu sarankan minum MCT supaya lemak tubuhmu, lemak jenuh, lemak baiknya itu full dalam tubuh. Lemak itulah yang menjadi makanan otak sehingga waras, sehat kamu. Lemak sapi, lemak kambing gitu. Jangan susu kambing, susu sapi, tidak ada gunanya buat tubuhmu, Jess. Lemak kambing, lemak sapi itu yang dibutuhkan sama tubuhmu. Nah, supaya empedu itu tidak bermasalah. Empedu itu kan cairan empedu ini membutuhkan dua elemen untuk diolah yang nanti berhubungan dengan purin, berhubungan dengan asam urat. Nah, apa itu cairan empedu membutuhkannya? Yang pertama adalah serat. Nah, serat itu ya dari makanan-makanan yang berserat itu, sakrosa, fruktosa itu, buah, sayur itu serat semua itu. Dan serat problemnya adalah lambat dicerna dan lambat diserap. Itu serat, tapi dibutuhkan. Akhirnya ujungnya jadi TAI, dibuang ke jamban. Makanya orang-orang yang makanannya karbo, makanannya serat, makanannya gula, itu setiap hari pasti buang hajat. Tapi kalau makananmu telur, ikan, daging, seafood, bisa jadi 2 hari, 3 hari sekali buang hajat. Nah, beda kan di situ kan? Kenapa? Karena telur, ikan, daging, seafood itu langsung dicerna di dalam usus dan langsung diserap habis jadi energi dalam tubuhmu, makanan selmu kenyang, regenerasi sel terus-terusan ketika kamu istirahat. Tapi kalau makananmu gula lagi, ya sudah, itu tidak akan menjadi ditawarkan ke otak nolak karena otak makanannya lemak. Ayo coba pikir deh, coba deh. Ditawarkan ke otot, kamu enggak melatih ototmu, enggak nge-gym, enggak olahraga, ototmu enggak suka makan itu. Karena ototmu hanya memakan gula-gula itu. Ya akhirnya apa? Disimpan di bawah kulit, jadilah lemak tubuh. Ya, kamu enggak bisa sterek begini ya. Orang kalau nge-gym pasti begini lah. Ya, teteknya bisa goyang-goyang begini. Gitu. Nah, kamu latihan beban, leg day ya, squat. Itu bagus banget untuk membuat ototmu makan, menghabiskan semua mitokondria dalam tubuh gitu. Yang paling gampang ya tidak makan pagi dan tidak makan malam. Itu aja cara yang paling bagus. Minum racikan macin, tidak makan pagi, tidak makan malam. Makan di antara jam 1 sampai jam 7, tapi dibuang semua yang berhubungan dengan gula, tepung, gorengan, minuman manis dan
jajanan-jajanan cemilan, buang semua itu. Nah, baru sehat.